Baik, selamat sore untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan pasal 4 ayat 2. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Arif Fatholi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan, yang dimana pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang analisis pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan pasal 4 ayat 2. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Salvienta Padang dengan NIM 632509999 dengan teman-teman saya. Kenalkan nama saya Lia Ramadhani dengan NIM 632511165. Perkenalkan, nama saya Ulianor Septiani dengan NIM 6325101. Perkenalkan, nama saya Risha Ferry Merkuri dengan NIM 63251102. Perkenalkan, nama saya Rindy Astuti dengan NIM 632500089. Perkenalkan, nama saya Fauzia Safitri, 63250666. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Pratiwi dengan NIM 6325078. Perkenalkan nama saya Teresia Enelda. Perkenalkan nama saya Waldetur Desti dengan NIM 6325124. Perkenalkan, nama saya Lia Tajadina Sinaga dengan NIM 632512157. Perkenalkan, nama saya Firdaus Sibanas Tumeyan dengan NIM 632504476. Baik, studi kasus yang kami ambil yaitu dari PT Maju Sejahtera Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu daftar isi ada beberapa. Yang pertama pendahuluan, yang kedua PPh pasal 21, yang ketiga PPh pasal 22, yang keempat PPh pasal 23, yang kelima PPh pasal 4 ayat 2, yang keenam rekapitulasi dan SPT, yang ketujuh kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Reisya. Pada bagian pendahuluan, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara. Pajak merupakan sumber utama penerima negara dan penyumbang lebih dari 80% pendapatan dalam APBN. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Di Indonesia, sistem perpajakan yang digunakan adalah self-assessment system. Artinya, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat beberapa perubahan regulasi yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP nomor 7 tahun 2021 yang membawa berbagai perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia. Kemudian, terdapat juga aturan terbaru mengenai metode tarif efektif rata-rata atau TER yang diatur dalam PP nomor 58 tahun 2023. Dalam presentasi ini, kami juga menggunakan studi kasus PT Maju Sejahtera Indonesia, yaitu sebuah perusahaan manufaktur komponen elektronik. Studi kasus ini digunakan untuk membantu memahami bagaimana penerapan kewajiban pajak penghasilan atau PPh dalam praktik. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami dasar hukum, mekanisme perhitungan, serta tata cara pelaporan surat
pemberitahuan atau SPT pada masing-masing jenis pajak penghasilan. Baik, selanjutnya ada dasar teori PPh pasal 21 yang akan dijelaskan oleh Aulia. Selanjutnya PPh pasal 21 dasar teori. Apa itu PPh pasal 21? Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima WP orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya ada subjek penerima. Yang pertama, pegawai tetap, gaji dan tunjangan rutin, pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, bukan pegawai, penerima pensiun berkala, anggota Dewan Komisaris atau pengawas, mantan pegawai, bonus, atau gratifikasi. Selanjutnya, tarif PPh pasal 17 bersifat progresif. Artinya semakin besar penghasilan kena pajak, semakin tinggi persentase pajaknya. Untuk penghasilan sampai dengan 60 juta tarifnya 5%, 60 juta sampai 250 juta tarif 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 sampai 5 miliar tarif 30%, di atas 5 miliar tarifnya 35%. Selain itu terdapat PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk wajib pajak dengan status tidak kawin, PTKP-nya sebesar 54 juta per tahun. Jika wajib pajak berstatus kawin, terdapat tambahan PTKP sebesar 4,5 juta. Kemudian untuk setiap tanggungan dengan maksimal 3 tanggungan, diberikan tambahan PTKP sebesar 4,5 juta per tanggungan. Baik, selanjutnya ada metode tarif efektif rata-rata atau TER yang akan dijelaskan oleh Walde Trudis. Oke, baik. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai metode tarif efektif rata-rata atau TER. PPh pasal 21 yang mulai berlaku sejak Januari 2024 berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023. Untuk periode Januari sampai November, PPh pasal 21 dihitung menggunakan tarif TER bulanan. Sedangkan pada bulan Desember atau akhir tahun dilakukan perhitungan ulang menggunakan tarif progresif pasal 17 berdasarkan penghasilan neto setahun. Tujuannya agar jumlah pajak yang dibayar selama 1 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, terdapat 3 kategori TER berdasarkan status PTKP pegawai, yaitu yang pertama TER A, untuk pegawai dengan status tidak kawin atau belum menikah tanpa tanggungan. Yang kedua, TER B, untuk pegawai dengan status tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 dan tidak kawin dengan jumlah tanggungan 2. TER C, untuk pegawai dengan status tidak kawin dengan tanggungan 3, kawin dengan tanggungan 1, kawin dengan tanggungan 2, dan kawin dengan tanggungan 3. Pada contoh perhitungan di bawah, terdapat seorang pegawai bernama Budi Santoso dengan jabatan Direktur Keuangan dan status PTKP, kawin dengan jumlah tanggungan 2 sehingga termasuk dalam kategori TER C. Perhitungan dimulai dari penghasilan bruto dengan penghasilan bruto per bulan yang terdiri dari gaji sebesar 25 juta dan tunjangan sebesar 5 juta, sehingga total penghasilan bruto per bulan adalah 30 juta. Kemudian, penghasilan bruto setahun dihitung dengan mengalihkan 30 juta dengan 12 bulan sehingga diperoleh 360 juta. Selanjutnya, dihitung biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dengan batas maksimal
6 juta per tahun. Karena hasil perhitungan melebihi batas maksimal, maka biaya jabatan yang digunakan adalah 6 juta. Penghasilan neto setahun diperoleh dari penghasilan bruto setahun, dikurangi biaya jabatan yaitu 360 juta, dikurangi 6 juta, sehingga menjadi 354 juta. Karena status Budi adalah kawin dengan jumlah tanggungan 2, maka PTKP yang diperoleh sebesar Rp60.500 yang terdiri dari PTKP wajib pajak, tambahan karena menikah, dan tambahan untuk 2 orang anak. Selanjutnya, PKP atau penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi penghasilan neto setahun dengan PTKP yaitu 354 juta dikurangi 67.500 sehingga diperoleh 286.500. Nilai PKP inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan PPh pasal 21 tahun sesuai tarif progresif pasal 17. Baik, selanjutnya ada contoh perhitungan PPh pasal 21 yang akan dijelaskan oleh Teresia Enelda. Izin Kak Teresia itu suaranya masih mute. Oke, maaf. Selanjutnya, contoh soal lanjutan PPh pasal 21. Contoh soal ini diambil berdasarkan data pendapatan dari seorang staf pajak bernama Ahmad Fauzi. Berdasarkan datanya, gaji pokok beliau sebesar 7 juta dengan tunjangan sebesar 1 juta per bulan. Dengan status tidak kawin, jumlah tanggungan 0, dan besarnya PTKP sebesar 54 juta per tahun. Adapun komponen perhitungannya, yang pertama, penghasilan bruto per bulan merupakan didapat dari 7 juta sebagai gaji pokok ditambah dengan tunjangan sebesar 1 juta, jumlahnya sebesar 8 juta rupiah. Kemudian, penghasilan bruto bertahun diperoleh dari jumlah penghasilan bruto per bulan dikali 12 dengan total 96 juta rupiah. Selanjutnya, biaya jabatan. Biaya jabatan diperoleh dari 5% dikali total penghasilan bruto per tahun, yakni 5% dikali 96 juta, dan hasilnya sebesar 4.800.000. Kemudian penghasilan neto per tahun 96 juta dikurang biaya jabatan, hasilnya 91.200.000 rupiah. Selanjutnya, dari penghasilan neto tersebut terdapat PTKP dengan status tidak kawin atau memiliki 0 tanggungan, berarti PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah. Dari hasil tersebut maka diperoleh PKP per tahun yaitu 91,2 juta dikurang 54 juta, hasilnya 37.200.000. Kemudian PPh terutang per tahun diperoleh dari karena per tahun dari Ahmad sebesar 37.200.000 yang artinya mencapai atau di bawah 60 juta maka dikenai tarif 5%. Makanya PPh terutang per tahunnya 5% dikali 37.200.000. Hasilnya sekitar 860.000. Adapun poin penting dari PPh pasal 21 yang pertama, TER digunakan untuk masa
Januari hingga November. Bulan Desember dihitung ulang dengan tarif pasal 17. Kemudian pemotongan pajak penghasilan 21 wajib memberikan bukti potongan berupa form 1321 hingga kepada setiap karyawan. Selanjutnya, setor paling lambat tanggal 10 dan lapor SPT masa paling lambat tanggal 20 berikutnya melalui DJP. Selanjutnya yang terakhir, sanksi terlambat lapor sebesar 100.000 per SPT, sanksi terlambat setor sebesar 2% per bulan dari pajak terutang. Baik, selanjutnya ada PPh pasal 22 yang akan dijelaskan oleh Rindi. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut atas kegiatan impor dan pembelian barang oleh badan tertentu, seperti bendahara pemerintah dan BUMN. PPh pasal 22 bersifat dapat dikreditkan dalam SPT tahunan PPh badan. Dasar hukumnya adalah pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PMK nomor 41 tahun 2022. Tarif PPh pasal 22 terdiri dari beberapa jenis, yaitu impor barang dengan API sebesar 2,5% dari nilai impor, impor tanpa API sebesar 7,5%, pembelian oleh bendahara pemerintah sebesar 1,5%, penjualan BUMN atau BUMD ke distributor sebesar 1,5%, penjualan BBM Pertamina ke SPBU sebesar 0,25%, serta industri semen, baja, dan otomotif sebesar 0,25% sampai 0,45% dari DPP PPN. Pada studi kasus PT Maju Sejahtera Indonesia, terdapat dua contoh perhitungan PPh pasal 21. Contoh pertama adalah impor barang baku dengan nilai CIF sebesar 500 juta dan dikenakan bea masuk sebesar 5% atau 25 juta. Dengan demikian, nilai impor yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah senilai 525 juta. Karena perusahaan memiliki API, maka tarif yang digunakan adalah 2,5%. Perhitungan PPh pasal 22 adalah 2,5% dikalikan 525 juta sehingga diperoleh PPh pasal 22 terutang sebesar 13.125.000. Contoh kedua adalah pembelian barang dari PT Krakatau Steel dengan nilai transaksi sebesar 200 juta. Karena transaksi ini termasuk pembelian dari BUMN, maka tarif yang digunakan adalah 1,5%. Perhitungan pajaknya yaitu 1,5% dikalikan 200 juta sehingga PPh pasal 22 yang terutang sebesar 3 juta rupiah. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah PPh pasal 22 dipungut pada saat impor atau pada saat transaksi terjadi. Pajak yang telah dipungut dapat menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan perusahaan. Selain itu, penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, selanjutnya ada PPh pasal 23 yang akan dijelaskan oleh Alia.
Oke, baik. Selanjutnya ada PPh pasal 23, pemotongan pajak, yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap atau BUT. Apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas beberapa jenis penghasilan, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa tertentu. Jadi, ketika suatu perusahaan membayar penghasilan tersebut kepada pihak lain, perusahaan tersebut wajib memotong pajaknya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Berdasarkan tabel, terdapat dua kelompok tarif PPh pasal 23. Pertama, tarif sebesar 15% yang dikenakan atas dividen kepada wajib pajak badan, bunga dan diskonto, royalti, hadiah, atau penghargaan. Yang kedua, tarif sebesar 2% yang dikenakan atas sewa harta selain tanah dan bangunan, jasa teknik, manajemen, dan konsultan. Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak menjadi 100% lebih tinggi, sehingga tarif 15% menjadi 30%. Tarif 2% menjadi 4%. Selanjutnya di sini ada contoh soal perhitungan. Contoh 1, jasa konsultan IT. PT Teknologi Nusantara memberikan pembayaran jasa konsultan IT sebesar 50 juta. Karena jasa konsultan dikenakan tarif 2%, maka perhitungannya adalah PPh 23 sama dengan 2% kali 50 juta sama dengan 1 juta. Artinya perusahaan akan memotong pajak sebesar 1 juta sebelum melakukan pembayaran kepada konsultan. Sebesar 4.500.000. Hal yang perlu diperhatikan adalah jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif pajak akan menjadi 2 kali lipat, 30% untuk objek tarif 15% dan 4% untuk objek tarif 2%. Selain itu, pihak yang seharusnya melakukan pemotongan tetapi tidak melaksanakannya dapat dikenakan sanksi berupa PPh yang terutang ditambah sanksi bunga sebesar 2% per bulan. Dah. Baik, selanjutnya ada PPh pasal 4 ayat 2 yang akan dijelaskan oleh Hikmah. PPh pasal 4 ayat 2 tentang PPh final. PPh final adalah pajak yang telah dipotong atau dipungut tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan, bertujuan memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan mendorong investasi. Dasar hukumnya pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh dan berbagai PP. Ada beberapa contoh, yaitu sewa gedung kantor dengan nilai sewa per tahun sebesar 180 juta dengan tarif finalnya 10%, maka PPh 4 ayat 2 yang terutang adalah 18 juta, pemotong adalah PT MSI sebagai penyewa bersifat final tidak dapat dikreditkan. Bunga deposito sebesar 24 juta dengan tarif finalnya 20%, maka PPh 4 ayat 2 yang terutang adalah 4.800.000 dengan pemotong Bank BCA. Jasa nilai kontrak sebesar 120 juta, tarif final 2%, maka diperoleh 4 ayat 2 yang terutang sebesar 2.400.000 rupiah. Pemotong PT MSI sebagai pengguna. Tarif lain PPh final, hadiah undian 25%, pengalihan tanah atau bangunan 2,5%, bunga atau diskonto obligasi 10%, transaksi saham 0,1%, dan UMKM dengan omset kurang dari 4,8 M atau 0,5%.
Selanjutnya ada rekapitulasi kewajiban pajak yang akan dijelaskan oleh Lieta. Oke, selanjutnya ada pada bagian rekapitulasi di mana pada pasal PPh 21 yaitu merupakan pajak gaji karyawan, di mana PPh 21 itu merupakan pajak untuk orang yang kerja dan dapat gaji, upah atau honor yang memotong langsung perusahaan dari gaji karyawan. Jadi hitungan berlapis sesuai penghasilan setahun, mulai dari 60 juta, yaitu potongan terdapat 5%, 60 juta sampai 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta yaitu 25%, dan di atas itu mendapatkan 35%. Ada juga PTKP, yaitu penghasilan yang tidak kenal pajak, dibuat untuk yang belum nikah. PTKP-nya sekitar 54 juta per tahun. Contohnya itu Budi Santoso, yaitu gajinya 30 juta per bulan. Setelah dikurangi PTKP dan biaya jabatan, PKP-nya setahun kena 5% dan 15%. Hasil PPh 21 yang dipotong per tahun jadi Rp3.385.417. Kemudian yang kedua ada PPh pasal 22 yang merupakan pajak impor dan beli dari BUMN. PPh 22 dipungut pas impor barang atau pas beli barang dari pemerintah BUMN atau BUMN. Sifatnya tidak final, jadi bisa dikurangi waktu lapor SPT tahunan. Contoh soalnya itu PT MSI impor bahan baku senilai 525 juta, tarif PPh-nya itu tarif PPh 2022 buat impor yaitu 2,5%. Jadi hitungannya 525 juta dikali 2,5% yaitu 13.125 juta rupiah. Yang ketiga yaitu PPh pasal 23 yang merupakan pajak jasa dan royalti. PPh 23 dipotong pas waktu bayar jasa atau royalti ke orang lain jikalau tidak mempunyai NPWP, tarif naik 100%. Contohnya PT MSI bayar jasa konsultan IT yaitu 50 juta, tarif PPh 23 untuk jasa itu sekitar 2%, hitungannya itu 50 juta dikali 2% sama dengan 1 juta. Bayar royalti 30 juta, tarif 15%, hitungannya 30 juta dikali 15% sama dengan 4.500.000. Kemudian ada PPh pasal 4 ayat 2 yaitu pajak final. Ini pajak yang udah dipotong sekali. Jadi bisa dikurangi di SPT tahunan. Contohnya itu sewa gedung kena 10%, bunga deposito 20%, jasa konstruksi 2%. Jadi kesimpulannya itu PPh 21 buat gaji tarif progresif 5 sampai 35%, PPh 21 buat impor dan beli dari BUMN tarifnya itu 0,25% sampai 7,5%. Kemudian ada PPh 23 buat jasa dan royalti tarifnya 2% sampai 15%. Kemudian ada PPh 4 ayat 2 yaitu pajak final dan tidak dikreditkan. Jadi total pajak terutang PT MSI pada tabel yaitu 50.365.417 rupiah. Baik, selanjutnya ada tata cara pengisian dan pelaporan SPT yang akan dijelaskan oleh Firdo. Baik, kita masuk ke tata cara pengisian dan pelaporan SPT masa, di mana kita
masuk pertama dulu pada tata cara pengisian PPh pasal 21 di mana harus disertakan NPWP atau NIK pegawai serta nama pegawai, penghasilan bruto pegawai, dan pengurangan biaya jabatan, iuran, pensiun, dan lainnya, PTKP, serta pajak PPh terutang dan PPh yang telah dipotong. Pada kasus ini, pada kewajiban penyetoran pelaporan PT Maju Sejahtera Indonesia, formulir Form 1721 dengan bukti potong 1721A1 yang disetor pada tanggal 10 bulan berikutnya dan lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Yang di yang dilaporkan melalui media Cortex DCP atau e-filing. Masuk ke tata cara pengisian SPT PPh pasal 22 di mana berupa pemungutan pajak atas kegiatan impor atau pembelian barang tertentu yang harus disertakan dengan identitas objek yang dipungut, nilai transaksi, kode objek pajak, tarif PPh 22 serta jumlah pajak yang dipungut. Pada PT Maju Sejahtera Indonesia, formulir SPT masa PPh 21, bukti potongnya SSP, dokumen PIB, setor pada tanggal 10 saat impor, lapornya tanggal 20 bulan berikutnya, medianya Cortex atau e-filing. Untuk tata cara pengisian PPh pasal 23 itu, yang berupa pemungutan atas jasa, sewa selain tanah atau bangunan, royalti dan lain, itu harus disertakan NPWP penerima penghasilan pertama, terus nama penerima, jenis jasa atau objek pajak yang dikenakan pajak, penghasilan bruto, tarif umum yang digunakan, serta PPh yang dipotong. Pada laporan PT Maju Sejahtera Indonesia, formulirnya SPT masa PPh 23/26, bukti potong form bukti potong 23, setor pada tanggal 10 bulan berikutnya dari lapor tanggal 10 bulan berikutnya. Media atau Cortex DP atau e-filing. Pada SPT, cara-cara pengisian SPT PPh pasal 4 ayat 2 atau final harus dimasukkan pertama identitas penerima penghasilan, kode objek pajak, penghasilan bruto, tarif final, dan PPh final yang dipotong atau disetor. Formulir formulir pendaftaran pada PT Maju Sejahtera yaitu SPT masa PPh 4 ayat 2, bukti potong 42, setor pada tanggal 10, lapor pada tanggal 20 berikutnya, media Cortex DJP atau e-filing. Singkatnya, PPh untuk SPT PPh 21 itu untuk gaji, upah atau honor, PPh 22 untuk impor pembelian atau pembelian barang tertentu, PPh 23 untuk jasa, royalti atau sewa selain tanah dan bangunan, serta pasal PPh 4 ayat 2 final itu bersifat penghasilan yang bersifat final. Sanksi terlambat lapor yaitu 100.000 per SPT masa, sanksi terlambat setor 2% per bulan dari pajak terutang. Kode akun PPh 424111128. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Fauzia. Untuk kesimpulan dan pada PPh pasal 21, Ter PP 58/2023 sederhanakan pemotongan bulanan tarif progresif pasal 17 tetap berlaku di Desember. Pada PPh pasal 22 dipungut atas impor dan pembelian dari BUMN bersifat tidak final dapat dikreditkan di SPT tahunan. Pada PPh pasal 23 dipotong atas royalti sebesar 15% dan jasa 2%. Tarif berlipat tanpa NPWP, bukti potong wajib diberikan. Pada PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final, sewa gedung sebesar 10%, deposito sebesar 20%, dan konstruksi sebesar 2%. Tidak dapat dikreditkan SPT tahunan. Dan pada kewajiban pelaporan, setor tanggal 10, lapor tanggal 20,
bulan berikutnya melalui sistem Kortek DJP, sanksi berlaku bila terlambat. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan kami yang kurang jelas atau salah, kami minta maaf. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.